saya Komarullah. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintahan, semester 3. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia serta nikmatnya, dan nikmat iman, kesehatan, rezeki, nikmat kesempatan. Sehingga di sini saya diberikan kesempatan untuk meneliti kembali bagaimana webinar yang telah saya ikuti kemarin pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Tanpa pula kita haturkan junjungan kepada Raja Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap kita sampai ke zaman yang menderang seperti yang telah kita alami saat ini. Langsung saja ke pembahasannya. Adapun tema yang dibahas yaitu potret buram produk legislasi di Indonesia. Topik yang pertama yaitu ragam kebijakan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbicara soal peraturan perundang-undangan adalah suatu perangkat yang ada dalam suatu negara yang sifatnya memaksa untuk mengatur bagaimana kehidupan dalam bermasyarakat. Ya, agar tercipta masyarakat yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam rangka mewujudkan bentuk dan tujuan dari suatu negara. Kemudian sebelum sampai ke sana tentu dibutuhkan yang namanya peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, itu ada syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut. Nah, apa saja syaratnya yaitu yang pertama yaitu tertib dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang meliputi jenis, hierarki, dan materi muatan. Kemudian yang kedua yaitu tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tertib prosedur dan tertib substansi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah partisipasi dari publik. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat ini, di mana partisipasi publik itu sangat minim sekali, bahkan dianggap tidak ada dalam hal legislasi. Kemudian yang ketiga yaitu adopsi evaluasi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima yaitu sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang baik. Ini nantinya yang akan menentukan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut apakah cocok untuk diterapkan atau tidak. Kemudian 5 urgensi mengapa peraturan perundang-undangan dalam persyaratan perwujudan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat penting sekali. Itu karena mengapa sangat penting itu dikarenakan yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan itu sangat dipengaruhi oleh politik, terutama pada saat pembentukannya. Kemudian yang kedua, hukum merupakan alat yang mutlak untuk para rezim yang otoriter maksud saya, untuk membentuk masyarakat, untuk mengatur masyarakatnya secara semena-mena dan tidak adil. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan ini nantinya bukan hanya berdampak kepada pembentuknya saja, tetapi akan berdampak juga kepada masyarakat luas. Kemudian yang keempat itu yang ditujukan dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya itu, maksud saya sangat bervariasi sekali, mulai dari mereka yang belajar hukum sampai dengan mereka yang sudah ahli dalam bidangnya. Nah, kemudian yang saya bahas selanjutnya yaitu tertib prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang menekankan maksud saya terkait bagaimana tahapan dalam pembentukannya, yang berbicara tentang perencanaan, pembentukan, kemudian perencanaan ini, kemudian baru itu penyusunan, setelah itu pembahasan, setelah masuk pembahasan, setelah itu pengesahan atau penetapan, kemudian pengundangan peraturan perundang-undangan yang menekankan terhadap terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang
di mana pedomannya ada pada pasal ada pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kemudian Perpres Nomor 87 tahun 2014. Sebenarnya masih banyak lagi pedomannya, cuman saya lupa. Kemudian asas peraturan perundang-undangan yaitu ada pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kemudian adapun konsekuensi dari tidak terpenuhinya tertib ini yaitu adalah hak uji formil yang nantinya akan menyebabkan cacat prosedur, kemudian pembatalan seluruh peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK dan Mahkamah Agung atau MA. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tertib tertib substansi peraturan perundang-undangan yang menekankan substansi peraturan perundang-undangan, materi muatan, pasal, ayat yang selaras dengan antara lain yaitu yang pertama yaitu Pancasila yang ada pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kemudian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maksudnya bukan asas tapi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau selaras. Itu ada pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kemudian putusan pengadilan yang ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kemudian asas materi muatan yang ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Terus masuk ke topik kedua. Topik kedua yang dibahas yaitu kerangka hukum dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perihal soal legislasi kilat di Indonesia sejak akhir tahun 2019 ini sering kita jumpai di mana proses legislasi di Indonesia itu dianggap terlalu terburu-buru. Bahkan mungkin teman-teman juga menganggap hal itu juga, menganggap bahwa undang-undang tersebut pembentukan peraturan undang-undang di Indonesia terlalu terburu-buru. Yang ini menyebabkan banyak sekali permasalahan, di antara lain mulai dari demonstrasi yang menyebabkan berbagai fasilitas umum rusak, yang ini akan menyebabkan kerugian bagi negara. Bahkan sempat saya nonton kemarin di TV, kerugian bahkan mencapai 15 miliar. Adapun beberapa kasus pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianggap terlalu terburu-buru antara lain RUU KUHP ya, lupa, maaf. Yang pertama yaitu RUU KUHP yang ditarik kembali, kemudian yang kedua itu Undang-Undang revisi KPK, kemudian Undang-Undang Minerba, setelah itu persetujuan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang. Kemudian yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana pengalaman legislasi kilat di berbagai negara. Tapi saya tidak akan mengambil banyak, saya cuma mengambil satu, yaitu di Inggris. Substansi proses legislasi kilat itu biasanya disebut dengan fast track legislation, yang sejak tahun 1974
sudah melakukan konvensi untuk merespon berbagai masalah atau berbagai isu penting, isu yang serius yang mereka respon, antara lain yang pertama yaitu merespon serangan dari teroris, kemudian kedua merespon kolapsnya perekonomian, kemudian reformasi undang-undang pidana, kemudian mengenai kekosongan hukum. Kemudian lanjut ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga yaitu yang akan saya bahas, yaitu mengenai sistem legislasi nasional dan implikasinya terhadap hubungan pusat dan daerah. Berbicara soal sistem legislasi nasional, DPD yang merupakan representasi dari masyarakat daerah ke nasional dianggap tidak mampu menyaingi posisi dari DPR, karena memang DPD itu posisinya hanya sebagai pengganti dari utusan daerah di MPR. Namun dalam perjalanannya DPD diberi secuil kewenangan dalam hal dalam sistem legislasi. Inilah yang membuat masyarakat itu tidak mampu memperjuangkan haknya dalam sistem legislasi. Kemudian ini berbanding, tapi hal tersebut berbanding lurus dengan masyarakat daerah atau masyarakat daerah yang mendapatkan haknya dalam daerahnya sendiri menurut undang-undang Pemda, yaitu antara lain pembatalan Perda, terus asas dekonsentrasi, kemudian standar dan kriteria, kemudian pemberhentian kepala daerah. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan daerah dan pusat. Berbicara soal hubungan daerah dan pusat itu sebenarnya banyak sekali cabangnya, yaitu antara lain hubungan keuangan, hubungan kewenangan, terus hubungan keorganisasian dan lain sebagainya. Kemudian dalam hubungan pusat dan daerah terdapat dua paradigma pendekatan, yaitu yang pertama berangkat dari paradigma Indonesia sebagai NKRI Indonesia, berangkat dari paradigma Indonesia sebagai NKRI pasal 1 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945, kemudian diperkuat lagi oleh pasal 4 ayat 1 yang mengatakan bahwa presiden lah yang berkuasa terhadap pemerintah, itu menurut undang-undang. Kemudian paradigma ini yang di mana pemerintah pusat atau nasional lah yang menjadi titik fokus. Kemudian keberadaan daerah justru memperkuat NKRI. Jika ada yang mengusik maka dianggap separatisme. Kemudian yang kedua berangkat dari paradigma histori. Secara histori, berangkat dari paradigma historis pasal 18 undang-undang. Yang kedua berangkat dari paradigma historis pasal 18 Undang-Undang Dasar. Secara historis terdapat banyak
secara historis terdapat banyak sistem pemerintahan lokal yang sudah lebih ada ketimbang yang sudah lebih dulu ada sebelum NKRI, yang berhak atas tanah dan kekayaannya adalah daerahnya sendiri. Kemudian diperkuat lagi oleh pasal 18 yang menyatakan bahwa negara terdiri atas nasional, daerah, kemudian besar kecil yang menjalankan otonomi daerahnya masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian saya, karena memang berisik sekali, kurang konsentrasi. Kemudian berkata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara historis terdapat banyak sistem pemerintahan lokal yang sudah lebih ada ketimbang yang sudah lebih dulu.